Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin akhirul anbiya wa imamur rusul wa khairul mursalin. Amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah, bertemu lagi dalam halaqah yang sudah rehat selama hampir setengah tahun. Semoga ini pertemuan halaqah pertama, kebaikannya bisa kita lanjutkan setiap hari. Pertemuan halaqahnya setiap pekan, kita bisa mengambil dan memetik ibrah atau pelajaran-pelajaran terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik solihah semuanya, materi halaqah kita yang pertama, yakni kita ingin membahas di surat Juz Amma, terutama dua surat yang terakhir, surat yang ke-113 dan 114. Baik, akan saya bacakan dahulu, bisa diikuti dari rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Baik, solihah-solihahku, kita ingin membahas dua surat ini. Apa yang terkandung di dalam dua surat ini? Surat yang 113 disebutkan bernama atau diberi nama dengan surat Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Ya, jadi Al-Falaq ini maknanya waktu subuh, waktu pagi. Kenapa ada surat ini diturunkan? Nanti akan berkait dengan surat An-Nas. Ada sebab-sebab diturunkannya dua surat ini, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, di surat Al-Falaq ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq. Di sini Rasulullah atas perintah Allah melalui Jibril diharuskan untuk mengucap qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Rabb, kepada Tuhan, Al-Falaq, yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan yang engkau ciptakan. Atau di sini kejahatan makhluk yang telah diciptakan Allah, kemudian mungkin berbuat kejahatan atau berbuat kesewenang-wenangan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kalau zaman sekarang mungkin malam tidak gelap, tetapi malam itu tetap disebutkan karena gelap, ya, karena ketiadaan cahaya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Surat ini menjadi perisai sebenarnya untuk manusia, terutama umat Islam, supaya ketika memohon perlindungan tidak memohon kepada makhluk, tidak memohon kepada ciptaan, tapi harus kepada pencipta. Ya.
Kemudian sambil kita lanjutkan ke surat berikutnya, baru nanti kita ingin membahas sebab-sebab diturunkannya dua surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb atau kepada Tuhan an-nasi, manusia. Malikin nas, yang merajai dan menguasai manusia. Ilahin nas, zat yang disembah oleh manusia atau sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Meskipun nanti kita bahas setan itu ada dua bentuk, ada yang tersembunyi, yakni setan dari golongan jin, dan setan dari golongan manusia pada pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda, mengganggu di dada manusia. Di sini dada maksudnya hati. Minal jinnati wan nas, di ayat terakhir inilah dua kelompok setan itu terdiri dari al-jinnah, ya, dari kata jin, jamak dari kata jin. Maka setan itu bisa dari golongan makhluk tercipta dari api, yaitu jin, dan wan nasi, manusia. Sifat-sifatnya mungkin akan bisa sangat mungkin dilakukan oleh manusia. Baik, saudara-saudara semuanya, dua surat ini dinamai dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Apa maksudnya? Di awal ayat, di ayat pertama dari surat Al-Falaq dan An-Nas, dimulai dengan kata Qul a'udzu birabbi. Ya. A'udzu itu ta'awudz, permohonan perlindungan. Kedua-duanya diawali dengan kalimat a'udzu di ayat pertama. Sehingga kemudian diberilah nama dari dua surat ini dengan Al-Mu'awwidzatain. Artinya dua surat yang diawali dengan a'udzu yang maknanya permohonan perlindungan. Itu maknanya. Ya, jadi dua surat ini tadi disebut apa? Surat Al-Mu'awwidzatain. Asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ini, dua surat ini berjumlah berapa ayat total? Ada 11 ayat. 5 ayat di surat Al-Falaq dan 6 ayat di surat An-Nas. Kenapa? Ada gak rahasianya? Ada. Saya bacakan sebab diturunkannya. Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang cukup parah. Setelah diselidiki oleh kedua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir. Siapa pelaku sihir itu? Pelakunya bernama Labid bin A'sam. Ya, pelaku sihir yang menyihir Rasulullah itu bernama siapa tadi? Labid bin A'sam. Ini orang Yahudi. Seorang Yahudi, sihirnya itu berupa gulungan rambut yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Jadi ditali 11 rambut itu, kemudian oleh penyihir ini dijadikan sarana untuk bisa sampai sihirnya kepada Rasulullah. Maka Allah memerintahkan beliau agar membaca dua surat ini yang terdiri dari 11 ayat. Tadi ya, 5 ayat di surat Al-Falaq dan 6 ayat di surat An-Nas. Yang keseluruhan dari ayat-ayat itu permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan, baik kejahatan manusia maupun kejahatan jin yang perilakunya disebut sebagai setan, jadi jenis dari jin. Setelah dibacakan 11 ayat itu, setelah Rasulullah membacakan atau mentalaki kepada malaikat yang membawanya, kemudian badan beliau pun berangsur sehat kembali. Jadi 11 rambut tadi yang dijadikan media untuk sihir, Allah kemudian menurunkan dua surat ini yang berjumlah 11 ayat, sehingga setiap ayat yang dibacakan terlepas satu sihir, satu rambut tadi,
kemudian ketika dibacakan ayat berikutnya terlepas lagi satu rambut dan seterusnya sampai 11 rambut, kemudian terurai 11 ayat sudah terbaca dan kesehatan Rasulullah kembali normal. Itu yang menjadi penyebab diturunkannya dua surat ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir, ya, jilid 6 halaman 419, ya, atau di Qurtubi jilid 10 hadis nomor 7720, bisa dicek di sana. Jadi sekali lagi, dua surat ini menjadi perisai kita sebagai permohonan perlindungan karena zat yang bisa untuk menghentikan sihir hanyalah Allah. Sihir itu pasti datangnya dari jin, meskipun yang melakukan pelaku dari sihir itu setan, tapi wasilah untuk menyihir adalah jin yang berjenis tadi disebutkan setan, gitu ya. Maka tidak ada untungnya manusia bekerja sama dengan jin, pasti dirugikan. Karena seyogianya atau seharusnya manusia itu lebih kuat dari jin, itu sudah pasti. Sehingga jin itu sebenarnya merasa cemburu kepada manusia. Kenapa manusia bisa lebih kuat dari jin? Tapi kadang karena kita sering ditakut-takuti, maka keberanian kita melemah. Pemahaman kita terhadap bangsa jin ini menjadi sempit. Seakan-akan jin itu sebenarnya lemah karena dia bisa merusak sifat beraninya manusia, sehingga keberaniannya menjadi lemah dan seakan-akan jin itu menakutkan. Seharusnya kita tidak takut, tidak perlu. Termasuk di kegelapan malam tadi di surat Al-Falaq kan disebutkan, ya, di ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalaupun ada biasanya kejahatan terutama sihir ya dilakukan biasanya malam hari biasanya karena ketiadaan cahaya dan seterusnya, gitu ya. Maka sekali lagi pesan dari dua surat ini bahwa mohonlah perlindungan kepada Allah. Kita hati-hati sekali mungkin dalam tindakan, dalam ucapan, karena kadang-kadang manusia itu lepas kontrol, lepas kendali sehingga melakukan hal-hal yang dianggapnya untuk membalaskan sakit hatinya dengan cara seperti ini. Dan ini banyak yang melakukan, juga banyak korbannya. Bahkan korbannya pun orang-orang yang baik, ya, pelakunya kok bisa sampai sedemikian karena terlepas kontrol dan kendali dia sebagai manusia. Itu, terima kasih. Silahkan nanti dirangkum, dijadikan renungan, atau bisa bagi kelas-kelas atas, kelas 5, kelas 6, atau kelas 4, atau ayah bunda yang mendengarkan, bisa yang punya rujukan di tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada beberapa jilid itu, ya, ada 10 jilid kalau tidak salah, masing-masing jilid ada 3 juz. Itu bisa dipelajari di jilid yang ke-10 kalau tidak salah. Di jilid yang ke-10 bisa dibuka untuk kita bisa tahu, oh ternyata perlindungan yang paling baik adalah perlindungan Allah. Semoga kita terjaga dari kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kita harapkan, dan Allah selalu membimbing kita untuk terus taat, patuh terhadap semua perintahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.